ini, koalisi kuning hijau biru ini, baik itu Go Anies, Forum Kami Bangun maupun Amanat Indonesia itu sesuai dengan aspirasi kader-kader kami, kader-kader P3, Golkar, di bawah itu aspirasinya ke Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya dengan Diah Pramati, mengikuti perkembangan politik saat ini sepertinya semakin menarik dan semakin hangat gitu. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di setiap detiknya yang membuat kita juga mungkin masih bertanya-tanya. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan mewawancarai Bapak Habil Marati. Beliau adalah Forum Kabah Membangun dan juga Koordinator Nasional Koalisi Kuning, Hijau, dan Biru. Assalamualaikum Pak Marati. Waalaikumsalam Ibu Dia, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Pak Marati, mungkin saya mau bicara Pak, berbincang-bincang mengenai koalisi KIB ya Pak ya, yang terdiri dari kuning, hijau, dan biru. Kuning di mana dari Golkar Pak ya, Go Anies, terus hijau itu Bapak FKM ya Pak ya, Pak Forum Kabah Membangun, dan kalau PAN itu Amanat Anies ya Pak. Ya, Amanat Anies. Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana sih Pak awal mulanya bisa terbentuknya KIB ini Pak? Ya, pertama KIB ini terdiri daripada 3 kader partai, yaitu saya sendiri dari Ketua Umum FKM, Forum Kabah Membangun, yaitu memayungi kader-kader P3, simpatisan P3 yang berpihak kepada Anies Rashid Baswedan dan tidak mengikuti putusan-putusan apa yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat P3 Jakarta hari ini. Demikian juga untuk teman-teman dari Go Anies itu yang mendefinisikan dirinya sebagai perwakilan kader-kader Partai Kuning, ya, yang lambang kuning, yang juga aspirasi politiknya itu disalurkan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum 2004. Seterusnya juga teman-teman yang mendefinisikan dirinya sebagai representatif kader PAN yang disebut hijau gitu, yang aspirasi politiknya itu ke Anies Rashid Baswedan. Nah, KIB ini lahir dan telah dideklarasikan pada bulan Februari 2023 kemarin, yaitu koalisi kuning hijau biru, ya kan? Dan ini Mas Anies sendiri mewanti-wanti kepada KIB agar solid dan menjaga persatuan, dan alhamdulillah sampai hari ini kami solid dan kami sudah memiliki kantor sekretaris bersama, yaitu di Jalan PKYON 1 nomor 17 Ampera, di Ampera sana. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan Anies meresmikan kantor tersebut. Dalam perjalanan kami, misalnya Amanat Anies Indonesia melakukan kegiatannya istilahnya opung. Opung itu artinya obrolan kampung. Jadi dia bergerak dari tingkat RW dan kelurahan di seluruh Jakarta, Jawa Barat, mungkin Jawa Tengah juga akan mulai. Sementara Forum Kabah Membangun bergerak pada tataran ulama-ulama, santri-santri, pesantren, sampai di tingkat pedesaan, kecamatan, dan kabupaten. Demikian juga Go Anies bergerak pada kalangan-kalangan Golkar yang ada di karakter desa, kecamatan. Jadi ini adalah KIB insya Allah sampai hari ini solid. Dan solid tidak hanya dalam organisasi juga, tapi solid dalam bekerja untuk mendapatkan suara buat Anies. Di dalam beberapa simulasi yang kami kerjakan di KIB, di kantor KIB, yaitu kami simulasikan yang logis dan masuk akal
dan bisa kita kerjakan adalah kami memberikan jaminan kepada Anies bahwa kontribusi suara dari KIB itu 25 juta pada Pilpres yang akan datang. Itu real. Dari mana realnya? Karena kami punya cara sendiri. Tapi yang jelas bahwa target KIB itu dari 80.000 TPS yang ada di Indonesia itu, setiap TPS suara Anies harus berisi penuh, harus berisi minimal target kita. Berapa targetnya itu rahasia. Kami punya menyembunyikan bahwa setiap TPS dari 80.000 TPS yang ada, 800.000 TPS seluruh Indonesia itu tidak ada satu TPS pun tanpa ada suara Anies. Jadi setiap TPS suara Anies Baswedan harus melampaui suara capres yang lain. Dimanapun juga, apakah itu di Jawa, di luar Jawa, itu adalah target yang kami kerjakan. Dan itu hasil simulasi kita dan sekarang sedang kita kerjakan. Mungkin Bapak bisa jelaskan dari targetnya kan 25 juta ya Pak, dan itu real kan? Real. Basis-basis daerah mana aja Pak yang akan jadi target utamanya? Ya, yang kami targetkan misalnya KIB itu mentargetkan di Jawa Timur itu adalah 6 juta suara. 6 juta suara. Untuk di Jawa Tengah itu kami targetkan adalah 7 juta suara. Sementara di Jawa Barat itu sekitar 9 juta suara. Jakarta itu sekitar 3 juta suara. Di Banten juga begitu. Jadi 20 juta itu adalah gabungan suara Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini hanya porsi KIB. Jadi kami sudah punya kesimpulan dengan kami program bagaimana cara untuk bisa mendapatkan 25 juta ini. Kami membuat program kerja namanya TPE, namanya Tim Pekerja Elektoral. Tim Pekerja Elektoral ini bekerja sampai pada tingkat TPS. Pesannya jelas, targetnya jelas, bahwa semua TPS harus ada suaranya Anies. Kira-kira berapa Pak jumlah yang sudah menyebar? Maksudnya sudah didata berapa orang Pak untuk jaga TPS yang target kami tidak menjaga TPS, tapi mengisi TPS. Mengisi TPS yang suara Anies. Jadi beda. Kami tidak punya target menjaga TPS. Yang punya kewajiban menjaga TPS itu adalah partai, saksi. Saksi itu lahir dari partai politik, dari koalisi partai politik. Ya. KIB itu mengisi TPS. Artinya menyumbang suara. Yes, ya? Jadi tidak menjaga suara. Kita mengisi suara. Mengisi suara untuk Anies setiap TPS. Ya. Ini yang kami kerjakan sekarang. Dan itu sudah bekerja diam-diam, secara silent. Kami tidak mau bekerja secara terbuka, tapi kami kerja door to door, ya kan? Dan kami bisa monitor setiap saat. Jadi kami punya tim-tim yang door to door itu, yang TPF itu TPE, Tim Pekerja Elektoral, ya kan? Ini menarik, ya kan? Tim Pekerja Elektoral ini adalah kami telah memberikan target mereka untuk mengisi setiap TPS di lingkungan mereka adalah Anies tidak boleh kosong. Anies harus lebih tinggi di TPS itu, lebih tinggi suaranya dibandingkan capres yang lain. Dan Ibu Diana bisa tahu bahwa setiap TPS itu adalah minimal 300.000 pemilih. Jadi satu TPS itu adalah berisikan suara 300. Ya kan? Jadi kalau sendiri kalau 300 itu berapa kita KIB berambil, kami sudah memplot, sudah kami berikan kisi-kisinya, sudah kami berikan cara kerjanya, sudah kami berikan komplimennya apa. Kami sudah berikan itu. Kalau tim TPE-nya sendiri Pak dari mana Pak? TPE-nya itu adalah mantan-mantan pengurus, mantan-mantan anggota DPRD, mantan-mantan lurah, mantan-mantan pengurus pimpinan cabang dari ketiga koalisi kuning hijau biru tersebut. Jadi KIB itu kan punya struktur sampai dengan pedesaan. Yang bekerja pengurus itu kita angkat, kita berdayakan kembali, kita saring kembali mana yang bagus. Itu yang kita jadikan namanya Tim Pekerja Elektoral. Berapa Pak jumlah orangnya kalau boleh tahu Pak? Satu desa 3 orang.
Berarti 3 dikali 800 ribu. Enggak, satu lurah itu kita, satu lurah itu, setiap lurah dan desa itu kita tempatkan tim pekerja elektoral itu 3 orang. Ya, 1 orang dari P3, dari hijau, 1 orang dari kuning, 1 orang dari biru. Pak, kembali ke KIB tadi kan ya, ini kan artinya kan dari 3 partai ya Pak, dari Golkar, P3, dan PAN ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan maksudnya itu apakah ini memang dari struktural partai atau bukan Pak? Jelas bahwa KIB yang struktural kan beda sendiri kan. Mereka KIB dulu itu banyak Koalisi Indonesia Bersatu kan, ya. Itu kan struktural. Betul. Dan sampai sekarang kan mereka belum punya calepres. Betul. Masih kesakusu, dorong kiri ya, kita gitu. Kalau KIB ini Koalisi Indonesia sudah punya capres Anies, dan sudah punya tiket yaitu gabungan partai koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Artinya Pak, kalau mungkin bisa lebih dipertegas lagi bahwa anggota yang kuning, hijau, biru ini apakah mereka masih jadi anggota DPR atau mereka hanya kader yang pernah jadi anggota DPR atau apa Pak? Ya, jadi koalisi kuning, hijau, biru ini adalah terdiri daripada mantan-mantan pengurus kuning di pedesaan, di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Demikian juga hijau, demikian juga PAN. Jadi ada TPE, tim pekerja elektoral itu mantan anggota DPRD, mantan anggota DPR RI, bahkan mantan bupati, mantan lurah, mantan camat ada dalam. Semua bekerja, kami sebut namanya tim pekerja elektoral. Ya, Pak. Jadi kita ini KIB itu kan pengalaman dari mulai Pak Harto, dari mulai Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Jadi bagi kami bukan hal yang baru. Terus Pak, mungkin saya mau nanya, ada nggak Pak dampaknya atau konsekuensi dari Partai Persatuan Pembangunan yang di struktural kan mungkin bisa aja terjadi perbedaan pendapat. Artinya mungkin mereka berkoalisi ke gabungan koalisi besar Bapak mungkin tahu dengan ini kan yang mendukung Pak Anies gitu kan, apa nggak jadi overlapping nanti Pak, atau ada nggak berpengaruh impactnya kepada masyarakat gitu, bingung konsep, wah ini kok ini ada begini, atau benang merahnya di mana Pak? Justru apa yang kami dapati di lapangan itu, justru KIB yang koalisi kuning hijau biru itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat, karena ternyata KIB ini, koalisi kuning hijau biru ini, baik itu Go Anies, Forum Kami Bangun maupun Amanat Indonesia itu sesuai dengan aspirasi kader-kader kami, kader-kader P3, Golkar, dan di bawah. Itu aspirasinya ke Anies. Mereka tidak mau yang lain, maunya Anies saja gitu. Artinya bahwa dengan adanya koalisi kuning, hijau, dan biru ini, KIB ini bukan berarti mengkodeta tanda kutip suara dari partai struktural ya Pak? Enggak, bukan. Justru kita menyelamatkan suara kita. Justru kita ingin memberikan wadah dan kendaraan politik untuk menyalurkan aspirasinya ke Anies. Kalau dia tidak kita koordinir dengan baik, dia bisa lari kemana-mana sendiri-sendiri kan. Supaya ini kelihatan di organisasi yang baik, maka kami memanage mereka ini. Dan itu mereka sangat-sangat menyambut benar dan antusias membantu KIB sekarang di lapangan. Artinya tidak berbenturan dengan partai yang berbeda, mereka milih ke koalisi besar. Justru partai politik yang sekarang itu ada di struktural yang tidak mendukung Anies berbenturan dengan masyarakat, berbenturan dengan kadernya sendiri, karena kadernya maunya di Anies, mereka tidak ke tempat lain. Itu berbenturan, kita malah nggak berbenturan, kan? Kita nggak berbenturan. Jadi justru partai politik ini yang tidak mendukung Anies berbenturan dengan aspirasi politik kader sendiri mau dibawa. Itu terjadi sekarang, ya kan? Tapi ada hal yang menarik mungkin yang saya beberapa hari lalu ke Jawa Timur, ya kan? Ke Jawa Timur ada berita-berita hoax, berita-berita fitnah dan kejam terhadap Anies. Kami diberikan oleh guidance oleh Anies, nggak usah melawan. Jadi siapapun yang menjejalkan Anies, biarkan saja. Siapapun yang memfitnah Anies, intoleransi, biarkan saja. Biar nanti rekam jejak yang menjawab.
Sekarang kita tidak dalam posisi mengcounter atau menjawab isu-isu bohong fitnah itu terhadap Anies. Cukup kami silakan lihat rekam jejak Anies di Jakarta. Apakah selama Anies jadi gubernur ada rekam jejaknya yang mengarah kepada intoleransi? Apakah selama Anies menjadi gubernur ada rekam jejaknya mengarah kepada ketidakadilan? Silakan. Kami tidak mau dengar berita itu. Kami hanya bekerja bagaimana memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden terpilih. Dan ada hal yang menarik juga yang kami temui di Jawa Timur, khusus Jawa Timur. Jawa Timur itu ada tuduhan bahwa Anies itu politik identitas, bahwa Anies itu adalah intolerans, bahwa Anies itu adalah Wahabi. Iya. Saya bilang sama ulama-ulama Jawa Timur, saya bilang ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau bapak-bapak, kiai-kiai, ulama-ulama bisa membuktikan kepada saya bahwa Anies itu adalah Wahabi, saya kasih 500 juta. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada bisa buktikan itu. Tapi kan Pak, Jawa Timur itu kan basisnya NU Pak. Bagaimana ya, kan? Makanya saya bilang. Tapi sekarang ternyata ulama-ulama NU di Jawa Timur itu, Jawa Tengah mendukung Anies. Mencair gitu Pak. Mencair karena fitnah-fitnah bahwa dia Anies itu Wahabi. Saya tantang. Saya bilang ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau bapak-bapak bisa membuktikan kepada saya bahwa Anies itu Wahabi, saya kasih hadiah 500 juta. Dan itu ternyata sekarang malu. Akhirnya sekarang ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Tengah stop berbicara itu. Termasuk mereka, Jawa Barat. Stop bicara itu, sekarang mereka mencair, rame-rame mendukung Anies. Bahkan kemarin ada di pesantren namanya Anwar Maliki, itu ada 200 ulama kemudian Anies berbicara situ, bicara lewat Zoom. Saya telepon Anies ini bicara, mereka didoakan Anies, kami doakan kamu. Di sana ada tokoh-tokoh NU, para pendiri NU, misalnya dari Lirboyo, dari Situbondo, dari Pasuruan, dari Madura, bahkan termasuk cucu daripada Wahab Hasbullah, Gus Aan, ada di situ. Jadi Anies itu adalah bisa berbicara dengan bahasa santri, Anies itu bisa berbicara dengan bahasa pesantren, Anies itu bisa berbicara dengan bahasa ulama, Anies itu bisa berbicara dengan bahasa rakyat kecil, Anies itu bisa berbicara dengan petani, suara petani, Anies itu bisa berbicara dengan suara nelayan, Anies itu bicara dengan suara mahasiswa, karena dia mantan aktivis mahasiswa. Anies itu berbicara dengan kalangan intelektual, Anies itu bisa berbicara dengan kalangan tokoh-tokoh nasional dan internasional. Jadi mau cari apa lagi? Ya kan? Mau cari apa lagi? Oleh karena itu, silakan bentuk koalisi besar, tapi satu syarat saya minta, jangan bentuk koalisi besar hanya untuk menjaga Anies jadi capres. Ini kan koalisi-koalisi ini luar kan sampai hari ini belum ada capresnya. Lucu kan? Pemilu tinggal 10 bulan. Tapi baru Anies yang jadi capres, jelas ada tiketnya. Ia lain pada kemana? Apa agenda mereka ini? Nah, oleh karena itu silakan bikin koalisi besar, tapi satu syaratnya, jangan membuat koalisi untuk menjaga Anies menjadi capres. Bapak memang melihat ada indikasi akan menjegal? Sangat. Saya kan 10 tahun DPR, saya tahu, saya paham. Bisa mungkin ceritakan seperti apa upaya menjegal? Coba sekarang contoh untuk menjaga Anies. Dulu itu adalah capres itu hanya 2 pasang, ya kan? Semua harus keluar dari partai politik koalisi pemerintah. Untuk Nasdem nggak setuju keluar dari skenario ini kan. Yang kedua, mengenai penundaan pemilu 2022 kan itu juga salah satu indikasi supaya Anies itu tidak jadi gubernur lagi, pamornya turun, ya, dia punya elektabilitas turun, jalan justru tambah naik sekarang. Malah Anies semakin bebas berkeliling kemana-mana. Jadi semua adalah kehendak Allah semua, ya kan? Yang ketiga, bikin koalisi KIB, ya kan? Hanya bagaimana supaya Anies nggak dapat pintu, nggak dapat partai politik. Ya kan sekarang Demokrat obok-obok lagi. Ya, ini kan indikasi mengarah kepada penjagalan Anies. Ya kan? Sekarang bikin lagi koalisi besar. Nah, koalisi besar ini jantang don.
silahkan kasih keluar capresmu. Ya kan? Kalau mau lawan Anies, lawan di pertarungan, jangan mencegah sebelum bertarung. Nah, tapi insya Allah Anies ini adalah tidak terlalu fokus pada hal-hal seperti ini. Ini kan kekhawatiran kita sebagai partai saja. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa besar, menjadi bangsa punya masa depan, dipimpin oleh gubernur yang memiliki karakter masa depan. Itu Anies. Pak, tadi Bapak melihat bahwa begitu banyak serangan-serangan dari berbagai kelompok dan elemen untuk menjegal Anies ya. Mungkin bisa diibaratkan kalau musik itu satu orkestra untuk... Ya itu kan bahasa yang si Zulkifli, bahwa koalisi besar ini diorkestrai oleh Jokowi kan. Itu kan Pak Zul, silakan bentuk koalisi, tapi adalah bertarung secara jantan di Pilpres. Jangan bikin koalisi untuk menjegal Anies dalam proses pencalonannya. Kalau yang Bapak khawatirkan, mohon maaf, dari skenario ini yang mungkin ada di dalam benak Bapak itu kira-kira upaya pencegahan apa yang sangat masif yang akan mereka mainkan? Apakah kasus hukum? Kan sekarang kan ada kaitannya dengan KPK, pergantian Pak. Iya, itu salah satu indikasi KPK itu. Sekarang adalah yang kekhawatiran saya sebagai politisi, sebagai feeling politik saya, jangan sampai dari Pilpres langsung menjadi Pilpres dipilih mendataris MPR. Maksudnya gimana Pak? Ini kan sekarang Pilpres langsung. Ya. Kalau Pilpres mendataris MPR, berarti kan MPR yang milih. Kayak zaman Orde Baru. Ini jangan sampai. Memang Bapak ngeliat ada arah ke situ? Kan nggak mungkin lah. Bisa saja, politik itu kan mencari celah. Orang kan sekarang ini kan dalam tataran film politik saya, orang sekarang ini partai-partai politik lain, capres-capres lain tidak siap untuk bersaing dengan Anies di Pilpres langsung. Artinya kalau ada Bapak bilang misalnya jangan sampai dipilih oleh MPR, berarti ada kemungkinan penundaan pemilu atau undang-undangnya atau bagaimana? Ini kan skenario yang telah dibangun jauh sebelumnya. Pertama itu kan 3 periode. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 45. Nah, apakah metodologi atau sistem pemilihan presiden seperti ini akan ditempuh atau tidak, akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat akan menilai siapa sesungguhnya yang NKRI, siapa sesungguhnya yang taat pada konstitusi, siapa sesungguhnya yang taat pada Pancasila. Kan? Sekarang kan timnya Anies bekerja dengan berdasarkan konstitusi, perintah konstitusi bahwa Pilpres harus dilaksanakan Februari 2024. Itu sekarang yang kami kerjakan, itu sekarang yang kami kerjakan di bawah, itu yang Anies kerjakan juga sekarang, itu yang dikerjakan oleh Nasdem, itu yang dikerjakan oleh Demokrat, itu yang dikerjakan oleh PKS. Jadi kami tidak berpikir ada pemilihan MPR, kami tidak berpikir akan ada amandemen Undang-Undang 45, ya. Tapi kan ada isu-isu, ada berita-berita yang masuk di telinga kami, kan. Jadi artinya orang-orang ini tidak siap bersaing head to head dengan Anies, ya kan. Oleh karena itu mereka tidak siap, maka Anies itu mau dijegal dari proses pencalonannya. Jadi Anies itu tidak dijegal di dalam pilpresnya, tapi mau dijegal dalam proses pencalonannya. Ini kan yang tidak kondusif bagi keberlangsungan bangsa, bagi demokrasi kita. Kita ingin membangun demokrasi yang kondusif, yang adil dan beradab dan konstitusional. Tapi Bapak yakin upaya pencegahan Pak Anies ini akan lewat ya Pak, tidak akan terjadi gitu Pak ya? Sejauh mata memandang, sejauh konstitusi yang kami pahami bahwa tidak ada celah untuk menunda pemilu, tidak ada celah untuk 3 periode, tidak ada celah untuk menaikkan status MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi, dan tidak ada celah presiden sebagai mandataris MPR. Kami anggap isu-isu ini sebagai isu saja gitu. Ini mungkin salah satu adalah untuk melemahkan semangatnya kami, tapi kami tetap fokus.
kami tetap bekerja berdasarkan perintah konstitusi bahwa Anies itu harus bertarung di Pilpres pada Februari 2024. Itu aja kami tugas kita, kali yang lain. Oke, Pak, mungkin juga saya akan menanyakan, ini kan sekarang lagi rame juga bongkar pasang koalisi ya Pak ya, koalisi besar terdiri dari partai ini, nanti ada ini, ada sebagainya gitu. Nah Bapak tuh melihat bagaimana nih Pak, apakah mereka masih belum bisa menentukan calon presidennya, bingung atau bagaimana? Kan gonta-ganti nih koalisi di sana, bukannya koalisi Pak Anies ya tentunya ya. Ya, ini kan koalisi sekarang itu yang terbentuk kan baru koalisinya Anies, yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS. Itu fokus, solid dan kuat. Sementara koalisi partai-partai lain, ya ini masih, saya anggap masih koalisi seperti lagu potong bebek gangsa, masa dikoali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke depan, sorong ke belakang. Gak jelas. Ya, partai besar. Nunggu apa lagi? Kenapa tidak mengumumkan cawapresnya? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat juga yang kita alami. Kapan partai lain mengumumkan capresnya? Kan? Yang kami khawatirkan itu adalah koalisi ini untuk menjaga Anies. Tapi kan Pak, mungkin ini kan masih belum maksudnya masih seperti bola salju yang bergulir kan, artinya belum ada kepastian juga. Apakah Bapak juga tidak meyakini apakah ada kemungkinan misalnya dari partainya KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, di mana ada Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, salah satunya mungkin mereka kira-kira ada nggak yang melompat ke koalisi yang sebelah sana gitu Pak? Oh enggak. Bapak yakin? Saya yakin 100%. Saya hakul yakin 100% Nasdem, PKS, Demokrat solid dengan Anies. Atau mungkin bisa berbalik, artinya Tidak. mungkin koalisi Tidak. besar mungkin malah ikut ke Pak Anies, bisa kan Pak? Mungkin partai-partai yang Ada kemungkinan, akan ada kemungkinan ada tambahan partai politik di koalisi perubahan. Akan ada. mungkin Bapak bisa kasih gambaran. Iya, saya tidak sebut, tapi akan ada. Berapa partai kira-kira Pak? Ada 2 partai, partai besar. Oh, termasuk P3? Oh, P3 belum jelas. Belum jelas. Tapi saya tidak mengharapkan P3 gabung di Anies. Kenapa Pak? Kan Bapak Kalau sudah KIB sana, sudah KIB, sudah ada forum kamu membangun. Apalagi? berarti Bapak boleh dibilang KIB-nya kuning, hijau, dan biru itu tanda kutip mengkudeta partai yang enggak. artinya sumbang suaranya gitu. Oh, tidak. Mengambil gitu. Tidak kudeta, justru menyelamatkan. Justru suara konstituen yang dikudeta. Jadi suara konstituen itu mau jadi Anies, tapi dipaksa untuk dilarikan, itu kan kudeta namanya. Itu jadi nggak ada kudeta di sana. Kami hanya rakyat itu berkehendak ingin memilih Anies, maka KIB lah menjadi fasilitator untuk memilih Anies. Itu. Dan kami solid. Suara yang akan diperoleh Anies akan melampaui suara yang diperoleh partai koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Ya kan? Kalau hitung-hitungan suara PKS dan suara Nasdem dan suara Demokrat ini itu sekitar 80 kursi ya. 80 kursi DPR sekarang. 80 kursi itu sama saja artinya sekitar 34 juta suara. 34 juta suara, lari 80 kursi ya? Ya, 34 juta suara itu kursi ya. 34 juta suara itu bisa menghasilkan kursi DPR itu adalah sekitar 125 suara lah, 105 kursi, kan? Nah, kami KIB menjual 20 juta suara, itu artinya adalah jelas. Berarti bisa 35 juta, tambah 20 juta berarti sudah 50 juta. Ditambah lagi dengan relawan Anies. Ini kan relawan Anies ini juga ribuan, ratusan bekerja juga. Taruhlah mereka menyumbang 5 juta, 7 juta. Kan Anies bisa dapat 60 juta. 60 juta suara, 60 suara. Otomatis siapa yang bisa mendapatkan 60 suara, dia pemenang. Kan? Jadi
ditambah lagi suaranya Anies dirinya sendiri, itu bisa menyumbang 55% dari total suara. Anies bisa mendapatkan 70 juta suara. Aduh, insya Allah bisa dapat. Artinya mungkin boleh dibilang bahwa koalisi KIB kuning hijau biru itu sebagai pemantik untuk mendapatkan suara yang lebih banyak pendukung Pak Anies ya Pak Iya. ya? Jadi ya sekali KIB itu telah membentuk namanya TPE, Tim Pekerja Elektoral, dan itu di desa. Belum ada partai lain Belum yang ada. melakukan Dan itu, Pak. tugasnya mereka itu TPE itu adalah bukan menjaga suara, bukan menjaga TPS, mengisi TPS, mengisi kotak suara di TPS. Itu tugasnya. Baik, terima kasih Pak Marati. Terima kasih, Bu Dia. Bincang kita. Terima kasih, ya. Mungkin satu lagi yang perlu ditegaskan atau diyakinkan, mungkin Bapak bisa memberikan rasa optimisme bahwa Pak Anies akan menang. Seperti apa sih Pak nanti kemenangan Pak Anies pada Pilpres 2024? Silahkan Pak. Pertama, mengapa Anies itu bisa menang? Pertama, dia memiliki rekam jejak di DKI sangat bagus. Dia orangnya agamis, dia orangnya intelektual dan berbuat adil. Nah, Anies matang dalam berpolitik. Dia dewasa dalam menjawab fitnah-fitnah yang keji terhadap dia. Dia sabar di dalam mengatasi masalah-masalah yang difitnahkan kepada dia. Jadi artinya kematangan seorang Anies adalah cocok untuk mematangkan demokrasi Indonesia dan membangun keadilan bagi masyarakat. Hanya orang yang matang berdemokrasi, hanya orang yang matang bersosial yang bisa mematangkan kehidupan bangsa Indonesia secara adil. Jadi hanya orang yang matang berpolitik yang bisa merubah bangsa ini. Makanya Anies itu adalah perubahan, karena Anies matang dalam perubahan. Baik, terima kasih Pak Marati bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek namanya. Nah, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa? Kalau bicara positif, ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul misalnya? Jadi saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum, gitu saja. Ya, tidak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax.